Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang kembali di video perkuliahan pengantar teknologi informasi untuk materi HTML. Oke, di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat tabel di halaman HTML. Oke. Untuk membuat tabel di HTML, kita perlu menggunakan suatu tag, yaitu menggunakan tag table ya, atau tag tabel. Nah, tag tabel ini memiliki atribut border yang digunakan untuk membuat garis tabel. Apabila border tersebut diisi 0 atau tidak ditulis atributnya gitu ya, maka tabel tersebut tidak akan memiliki garis tabel. Lalu untuk membuat heading tabel, kita bisa menggunakan tag th atau tabel heading. Untuk membuat kolom baru pada tabel, kita bisa menggunakan tag td. Dan untuk membuat baris baru pada tabel, kita menggunakan tag tr. Jadi jangan kebalik ya. Jadi yang pertama itu tadi adalah menggunakan tag table. Lalu setelah tag table tadi, di dalam blok tag table tadi, kita membuat heading dengan menggunakan tag th. Lalu jika ingin membuat kolom baru, kita menggunakan tag td. Dan tag tr itu digunakan untuk membuat baris baru, seperti itu ya. Lalu ada dua buah atribut ya. Yang pertama adalah atribut rowspan. Atribut ini digunakan untuk menyatukan atau merge baris tabel, dan juga ada atribut callspan yang digunakan untuk atau menyatukan atau merge gitu ya kolom tabel. Oke. Kita langsung ke tutorial saja. Di sini misalnya kita ingin membuat sebuah tabel seperti pada gambar berikut ya. Jadi kita memiliki 4 buah kolom, yaitu kolom A, B, C, dan D, di mana tulisan kolom A, kolom B, kolom C, dan kolom D itu merupakan header dari si tabelnya. Lalu setiap tabel ini terdapat 5 baris ya, yaitu kolom A untuk headernya, terus data untuk A1, A2, A3, dan A4. Lalu juga untuk kolom C, kita bisa lihat ada merge ya untuk baris antara C2 dan C3. Dan juga untuk kolom A4 sampai C4 ini kita merge juga. Nah, kita langsung coba saja membuatnya. Kita buka text editor kita, lalu kita buat sebuah file baru. Di sini saya beri nama table.html. Oke, sudah selesai kita buat. Kita ganti terlebih dahulu untuk si title-nya. Kita buat misalnya membuat tabel. Nah, di sini misalnya kita buat judul menggunakan heading 1 ya, membuat tabel di HTML. Oke. Nah, kita jangan lupa ketika kita ingin membuat tabel, tag pertama yang kita buat adalah tabel ya. Oke, sudah tabel. Lalu kita buat nih, dia itu baris baru, karena kan ini ya baris pertama ya. Kalau baris baru tadi kan kita menggunakan tag tr, tab row ya. Kita buat tr. Lalu karena kita akan membuat heading ya, tadi kalau kita membuat heading kita kan menggunakan tag th ya, tabel header. Kita menggunakan th. Di sini kita tulis tadi dari kolom A
sampai dengan kolom D ya. Jadi maaf, kolom A, terus kolom B, lalu TH lagi, kolom C, dan yang terakhir adalah kolom D untuk baris yang pertama. Jadi ini adalah bagian dari baris yang pertama, yaitu baris ini ya, yang baris header. Lalu yang kedua, kita buat datanya yaitu A1, B1, C1, dan D1. Oke, berarti kita buat suatu row baru, kita menggunakan TR. Nah, karena sekarang kita membuat kolom ya, kita bukan membuat lagi header, kita menggunakan perintah atau tag TD untuk A1, lalu TD untuk B1, lalu TD untuk C1, dan TD untuk yang D1 gitu ya, karena tadi ini adalah kolom yang baru gitu. Oke, setelah itu kita buat row baru lagi. Nah, di sini kita lihat dia itu ada row span ya, atau ada merge row antara C2 dengan C3. Berarti jangan lupa yang pertama kan masih biasa untuk A2 dan B2. Nah, untuk row span ya, kita bisa menggunakan atribut row span seperti ini. TD sini C2 sampai C3 tambah atribut row span. Nah, karena di sini dua baris yang di merge atau disatukan, berarti kita tulis di sini adalah 2. Oke, TD row span 2, C2, C3. Lalu kita buat untuk yang kolom ke 4-nya yang D2. Oke, sudah sampai sini. Berarti sekarang bagian sini ya, kita buat baris baru lagi, yaitu TR. Kita buat lagi TD, lalu masih sama ya, A3, terus TD lagi, B3. Nah, untuk C3 nya sendiri, karena dia sudah row span dari baris sebelumnya, jadi kita tidak perlu row span lagi, atau kita tidak perlu mendefinisikan si kolom untuk C3 gitu ya. Kita langsung saja buat yang untuk si D3 nya saja kayak gitu, karena kan D3 nya yang kita harapkan adalah seperti ini ya, dia tidak menyatu dengan apapun, seperti itu. Sudah selesai. Lalu kita buat baris baru lagi untuk baris yang terakhir ya, ini dimana bila kita lihat dia adalah persatuan dari 3 kolom, di merge 3 kolom, untuk kolom A, kolom B, dan kolom C. Berarti kita buat lagi tadi row baru TR. Nah, kita buat TD untuk A4 sampai C4 dengan menggunakan atribut call span, karena yang di merge adalah kolom call span. Nah, di sini jumlahnya adalah 3 karena 1, 2, 3, karena 3 kolom yang akan di merge, jadi 3. Kita buat gitu. Lalu langsung masuk ke kolom selanjutnya, yaitu di sini kolom untuk D4. Berarti di sini langsung D4. Oke. Sudah selesai seperti ini. Kita save. Lalu kita buka si file table tadi. Nah, kita buka seperti ini. Kenapa di sini tidak ada garis tabelnya? Karena kita belum menggunakan atribut border. Nah, di sini kita tambahkan di bagian tag table.
kita tambahkan border sama dengan 1 misalnya. Ketika kita refresh, dia ada. Semakin besar nilai bordernya, maka semakin tebal juga garisnya. Kita lihat ini kita ganti menjadi 10. Kita bandingkan dengan tadi 1, hasilnya semakin lebih tebal seperti itu ya. Oke, ini sudah berhasil ya, sudah sesuai dengan yang diharapkan setiap kolomnya gitu. Kita bisa melakukan merge untuk baris dan kita bisa melakukan merge untuk kolom seperti itu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin cukup sekian untuk video tutorial membuat tabel. Terima kasih, semoga sukses terus.